Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi teknik komputer angkatan 57 kelas BP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian memori atau yang biasa kita sebut juga dengan penyimpanan data menetap. Pertama-tama, pengertian memori. Memori merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner baik berupa program maupun data secara permanen atau menetap yang kemudian dapat dipanggil kembali datanya. Media penyimpanan dapat berupa rangkaian terintegrasi semikonduktor. Secara umum, memori merupakan kumpulan dari beberapa register. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, kita akan memaparkan pengertian dari rangkaian memori beserta kedua jenis dan contohnya. Yang kedua, membuat rangkaian memori berdasarkan 8 jenis alokasi data dan alamat yang berbeda sesuai dengan tabel kebenaran. Dan yang ketiga, membandingkan hasil rangkaian memori yang telah dibuat dengan tabel kebenaran yang telah disediakan. Nah, untuk rangkaian memori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada volatil atau tipe rangkaian yang dapat menguap. Menguap tuh berarti datanya tuh bisa menghilang ya. Contohnya itu ada RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada non-volatil, yang mana rangkaian ini datanya tidak akan hilang apabila daya listrik dimatikan. Contohnya ada 4. Yang pertama ada ROM atau Read Only Memory. Yang kedua ada PROM atau Programmable PROM, kemudian ada EEPROM atau Erasable PROM, dan yang keempat ada EEPROM atau Electrical EEPROM atau Flash ROM. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada logic stage, yang kedua logic probe, yang ketiga ada resistor, yang keempat ada gerbang NOT, yang kelima ada IC jenis 7489, dan yang terakhir ada power serta kabel penghubung. Dan yang pastinya kita menggunakan aplikasi Proteus 8.9. Untuk melakukan penyimulasiannya, mari kita coba menggunakan aplikasi Proteus. Baik, langsung saja untuk penyimulasian rangkaiannya. Di sini saya sudah menggunakan komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi di PowerPoint, yang mana resistor ini terdapat 4 buah dengan masing-masing resistansinya itu sama sebesar 10K. Nah, kemudian saya akan menganalogikannya sebentar sebelum untuk melakukan simulasi, yang mana prinsip kerja dari rangkaian memori ini sama dengan ketika kita akan menulis sebuah tulisan di sebuah buku. Yang mana kan ketika kita mau menulis di sebuah buku kan pasti kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita tulis. Kemudian kita harus punya dulu tujuan atau arahnya, di mana sih, di halaman berapa sih kita akan menuliskan data tersebut. Nah, setelah itu baru kan kita tulis kalau misalnya udah ketemu bahan tulisan dan itu tujuannya, baru kalau udah ketemu kita tulis. Nah, setelah kita tulis, otomatis kan data yang tadi kita pengen tuliskan sudah tersimpan di halaman, sebutlah halaman 5. Jika sudah tersimpan itu, ketika kita menutup bukunya, suatu saat ketika kita akan memanggil data tersebut, itu dapat mungkin dilakukan. Kenapa? Ya karena ketika kita akan mencari data tersebut, kita tinggal nyari saja tadi nulisnya di halaman berapa ya. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pada rangkaian memori ini merupakan rangkaian penyimpanan secara menetap atau tidak berpindah seperti rangkaian register sebelumnya. Nah, di sini sudah jelas. Yang pertama ada input data yang terdiri dari D0, D1, D2, D3, yang mana terhitung sebanyak 4 jumlah input data masukan. Kemudian ada address yang dimulai dari A0, A1, A2, dan A3, terhitung 4 masukan juga. Tujuan praktikum kita kali ini kan kita akan membuat ini pembuktian apakah rangkaian yang kita buat ini nih berdasarkan input data dan input alamat yang sudah disediakan sesuai outputnya. Nanti kita akan mengetahui berapa outputnya dan kemana dia akan disimpan. Di sini ada terhitung 8 ya, ada 8 jumlah input data dan juga input alamat. Baik, pertama-tama yang akan kita simulasikan yaitu yang pertama ini dengan menggunakan input data yang bernilai 0111 dan juga input alamatnya 1000. Sudah saya siapkan di sini, kemudian rangkaiannya juga sudah dinyalakan. Nah, jadi di sini adalah kita akan hendak menuliskan seperti yang analogi tadi. Kita akan
menuliskan dan menentukan alokasi tujuan untuk data tersebut di mana dia akan disimpan. Nah, kemudian kita akan melakukan penulisan nantinya. Kita akan melakukan penulisan yang mana setelah data tersebut dilakukan penulisan, kita dapat menentukan nih kira-kira dia jadinya ada di mana nantinya. Nah, di sini kita sebut saja sebagai output, yang mana untuk masukan yang diberikan ini outputnya adalah 0111. Kemudian lanjut untuk percobaan yang kedua dengan nilai 0011. Nah, 0011 kemudian ada 0100. Nah, tadi kan datanya udah tersimpan. Nah, sekarang kita coba lagi untuk data yang kedua ini, yang mana dia itu kan akan ditulis dan ditetapkan tujuannya, sehingga dia akan mendapatkan output 0011. Nah, untuk 0011 ini, kalau tadi kan saya mencontohkan rangkaian pertama tidak disimpan secara permanen ya. Sekarang kita akan melakukan penyimpanan permanen dengan melakukan write atau penulisan. Sehingga penulisan ini dimaksudkan untuk menyimpan atau membekukan data sehingga dia itu akan disimpan di sini. Nah, sekarang kita coba kira-kira datanya sudah tersimpan belum. Nah, ini kita coba. Oh, ternyata sudah tersimpan. Ketika kita mencoba melakukan masukan lain dan kita membatalkannya, ternyata output ini masih tersimpan berdasarkan masukan yang tadi. Nah, sekarang kita ulang lagi untuk percobaan yang ketiga, yaitu dengan input 0001 dan 0010. Sama, kita akan melakukan penulisan untuk membekukan data agar data tersebut tidak hilang. Nah, kita akan melanjutkan percobaannya nih, kira-kira udah tersimpan atau belum. Oh, sudah tersimpan ya. Ternyata setelah kita coba, datanya sudah tersimpan. Lanjut ke yang berikutnya dengan nilai masukan 0010 0001. Nah, ini kita ulang, kita dari data yang kita kumpulkan ini kita akan melakukan, udah punya tujuan, kemudian kita tulis ibaratnya data sudah mencapai di sini ya. Nah, ini kalau kita udah menulis, kita kan akan menyimpan nih outputnya 0010. Kita lakukan penulisan. Nah, terus kita coba. Nah, kan ini tandanya data sudah tersimpan dengan baik di output yang ini ya. Kemudian kita coba lagi untuk selanjutnya 0100 dengan 0011. Sama, kita lakukan penulisan. Outputnya ada 0100 yang dimana jika kita buktikan, nah tuh datanya sudah tersimpan dengan baik. Kemudian kita coba lagi 1000 dengan 1011, yang mana kita akan melakukan penulisan terlebih dahulu yang kemudian akan disimpan secara permanen. Untuk outputnya 1000. Dan lanjut kita yang ketujuh. Yang ketujuh itu 1110 dengan 0111. Nah, kita lakukan penulisan nih. Kenapa tadi nggak muncul? Karena dia itu istilahnya datanya belum ditulis. Ketika kita melakukan penulisan, barulah dia menghasilkan output yang sudah dialokasikan di sini di memorinya ya. Outputnya 1110. Lanjut, kita matikan dulu. Dan yang data terakhir ini ada 1100 dengan 1111. Kita lakukan penulisan. Nah, ini kita tulis 1100. Berarti data sudah dipertahankan di sini ya. Nah, langkah yang terakhir kan kita tadi sudah melakukan proses penentuan input data dan juga alamatnya kemana dia akan ditulis, yang kemudian setelah kita melakukan penulisan, sebuah data tersebut sudah disimpan pada memori tertentu ya secara menetap. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian apakah data-data yang telah kita tuliskan tadi benar-benar tersimpan dengan baik dan tidak berubah. Maka sekarang kita lakukan pemanggilan data saya contohkan pada pemanggilan data untuk data yang ke-7.
data yang ketujuh kan diminta dia input datanya 1110 dengan alamat 0111. Nah, tadi kan sudah dilakukan penulisan sehingga kita tidak harus melakukan penulisan ulang. Nah, sehingga didapat dia outputnya sama kan nih, 1110 1110. Nah, itu berarti tandanya data tersebut sudah tersimpan pada memori ini secara menetap. Kemudian kita ambil contoh lagi, kita panggil data nomor berapa ini? 876. Kita panggil data nomor 6 dengan input datanya 1000, alamatnya 1011. Tidak usah melakukan penulisan. Nah, outputnya bakalan sama kayak yang tadi. Ini tandanya sudah tersimpan dia memorinya. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 4 deh. Nomor 4 deh kita panggil 0010 dengan 0001 ya. Jadi tidak usah dilakukan penulisan. Nah, ini outputnya masih sama. Jadi begitu seterusnya ketika kita akan melakukan pemanggilan data pada suatu alamat dengan input data tertentu juga, maka dia akan memunculkan data yang telah kita tulis sebelumnya. Di sini kan tadi saya sudah memeragakan penyimpanan ketujuh data ya, karena untuk data yang nomor 1 tadi sengaja saya tidak lakukan penulisan tetap sehingga tidak disimpan. Jadi seperti itu untuk membedakan saja. Baik, sekiranya rangkaian praktikum pada pertemuan 11 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga hasilnya juga memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.